Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah, permisa di rumah, puji syukur dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan, yang telah memberikan kita hidayah, memberikan kita inayah, dan sampai saat ini yang memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan sehingga mampu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini yang ke-26. Semoga kita diberikan oleh Allah, Ustadz Andi, anak-anakku yang ada di rumah, diberikan sebuah kekuatan, diberikan sebuah keimanan kepada Allah, selalu sehat walafiat di rumah, dan tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah, Nabi yang telah dijunjung oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menunjukkan kita sebagai umat manusia supaya kita menjadi manusia yang baik dan menjadi ahli surga insyaallah. Anak-anak yang dicintai oleh Allah, hari ini Ustadz Andi akan memberikan sebuah penjelasan tentang bagaimana tata cara dalam dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita dimana dan kita berada. Ini insya Allah Ustadz Andi akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholat dalam keadaan apapun. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah, yang pertama yang perlu kita ingat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, bahwasanya sesungguhnya seluruh manusia itu diberikan dan diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu anak-anakku yang dicintai oleh Allah, jadi nanti perhatikan dan akan dijelaskan oleh Ustadz Andi, sekaligus Ustadz Andi akan mempraktekkan bagaimana tata cara sholat dalam keadaan apapun itu. Jadi nanti jangan lupa anak-anakku selalu simak sampai selesai, karena ini adalah salah satu materi yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena sholat merupakan sebuah kewajiban kita kepada Allah dan tidak boleh ditunda-tunda, bahkan tidak boleh kita tinggalkan. Kalau puasa Ramadan adalah wajib hukumnya, tapi masih bisa ditawar oleh kita apabila kita sakit ataupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Tetapi ini adalah perintah Allah, merupakan perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Makanya ini adalah kewajiban kita kepada Allah, bahwasanya sholat tidak boleh kita tinggalkan. Tapi sholat adalah kewajiban kita dalam keadaan apapun, harus kita laksanakan sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu anak-anakku yang dicintai Allah, berikut Ustadz Andi akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana tata cara sholat dalam keadaan apapun. Bisa dilihat. Salat dalam kendaraan. Ketika salat dalam kendaraan, arah kiblat mengikuti laju kendaraan, kemudian berniat sesuai dengan salat, lalu takbiratul ihram. Melaksanakan rakaat pertama, baca doa Al-Fatihah dan surat pendek, kemudian ruku, iktidal, lalu melaksanakan sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi. Setelah itu rakaat kedua, membaca doa Al-Fatihah dan surat pendek.
Setelah itu laksanakan ruku yang kedua dengan membaca doa ruku. Melaksanakan iktidal, kemudian melaksanakan sujud kedua, kemudian duduk di antara dua sujud dengan membaca doa, sujud lagi. Setelah itu melaksanakan tahiyat akhir dengan membaca doa. Setelah membaca doa tasyahud, akan diakhiri dengan salam menoleh ke kanan, kemudian mengucapkan salam menoleh ke kiri. Selesai, kemudian berdoa. Berikut tata cara sholat berbaring ketika dalam keadaan sakit. Berposisi dan berbaring ke kanan dan menghadap ke arah kiblat, lalu berniat sholat dan melaksanakan takbiratul ihram. Bersedekap, membaca doa iftitah, lalu surat Al-Fatihah dan surat pendek. Kemudian melaksanakan gerakan takbir ruku dengan membaca doa. Setelah itu iktidal dengan membaca doanya. Lalu kita melaksanakan sujud dengan mengangkat kepala ke bawah, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi mengarahkan kepala ke bawah. Setelah itu rakaat kedua bersedekap membaca surat Al-Fatihah, surat pendek dengan baik, dan takbir sujud dengan membaca doanya, lalu takbir atau iktidal serta doanya, kemudian melaksanakan sujud dengan mengangkat kepala ke bawah, lalu duduk di antara dua sujud, kepala ke atas, kemudian sujud yang kedua, lalu melaksanakan tahiyatul akhir dengan membaca doa tasyahud dengan sempurna. Setelah melaksanakan doa tasyahud, diakhiri dengan salam dengan menoleh ke kanan, kemudian salam menoleh ke kiri. Setelah itu diakhiri dengan doa kepada Allah segera disembuhkan dari penyakitnya. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah, selanjutnya Ustadz Adi akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholat berisyarat. Sholat di mana kita tidak mampu melaksanakan dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring ataupun yang lainnya, tapi akan dinilai oleh Allah dengan niatnya. Silahkan simak video tata cara sholat isyarat berikut ini.
Capeknya Masya Allah. Habis olahraga ini enak sekali. Halo, bagaimana anakku? Sudah lihat tutorial bagaimana tata cara sholat dalam keadaan apapun yang sudah dijelaskan dan dipraktikkan Ustaz Andi dari tadi. Semoga kalian bisa memperhatikan dan memahami bagaimana tata cara sholat dalam keadaan apapun. Semoga kalian di rumah bisa praktek, bisa memahami dengan sepenuh hati, bisa memiliki rasa bagaimana tata cara peduli kepada Allah, karena kewajiban kita sholat 5 waktu. Jangan kita tinggalkan dalam keadaan apapun itu, dalam keadaan sakit, berpergian, kita pergi ke mana-mana, jangan melupa kita harus selalu ingat kepada Allah, zikrullah dengan sholat 5 waktu. Jangan sampai kita tinggalkan. Kata Rasulullah, walaupun kita hanya bisa berkedip saja, kita harus selalu sholat. Jangan sampai kita tinggalkan. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali dengan Ustadz Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.